bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mika pasal 7 ayatnya yang ke-11 sampai pada ayatnya yang ke-13. Tetapi mendahulunya, mari kita berdoa. Yesus, firman yang hidup, kami rindu mendengar sabda kebenaran-Mu. Urapi hati pikiran kami ya Tuhan, agar firman ini tertanam dalam lubuk hati kami dan dapat kami perlakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah siap membaca dan mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembok-Mu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasan-Mu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap Engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Persekutuan yang diberkati Tuhan, saya memulai khotbah saya di saat ini dengan membawakan sebuah cerita singkat. Suatu ketika pada hari Minggu, yaitu saat pelaksanaan ibadah di sebuah gereja, ada seorang pendeta yang mengajak seluruh jemaatnya peduli terhadap kelestarian alam. Kepedulian itu harus diwujudkan dengan berpartisipasi dalam menyelamatkan keasrian bumi. Aksi yang dilakukan oleh pendeta adalah dengan membagikan sebatang pohon kepada setiap keluarga yang hadir dan meminta mereka menanamnya di rumah masing-masing. Persekutuan yang diberkati Tuhan, berdasarkan cerita di atas, adapun nilai yang termuat dalam cerita tersebut, yakni nilai kepedulian untuk menjaga dan memelihara alam dan lingkungan sekitar. Ini diwujudkan melalui tindakannya dengan membagikan sebatang pohon kepada setiap keluarga yang hadir untuk ditanam di rumah mereka masing-masing. Ini sekaligus menjadi wujud kepeduliannya terhadap lingkungan, sebagaimana kita sebagai warga gereja harusnya lebih giat lagi untuk lebih aktif dalam tindakan-tindakan tersebut. Persekutuan yang diberkati Tuhan, Nabi Mika menulis dalam kitabnya ini untuk memperingatkan bangsanya akan kepastian hukum ilahi, menyebut dosa-dosa yang membangkitkan kemarahan Allah dan meringkas firman nubuatan Allah mengenai Samaria dan Yerusalem. Ia bernubuatan bahwa kebinasaan yang serupa akan menimpa Yehuda dan Yerusalem karena dosa dan pemberontakan mereka yang menyolok. Allah menuntut umatnya karena kesalahan dan pelanggaran mereka akibat dari ibadah mereka kepada Allah yang tidak dengan sepenuh hati. Semua merupakan dosa bagi Tuhan, sehingga Tuhan menuntut
dengan rendah hati. Persekutuan yang diberkati Tuhan, pada bacaan kita yakni Mika pasal 7 ayatnya 11 sampai pada ayatnya yang ke-13, kitab Mika menggambarkan keadaan Israel setelah mereka dipulihkan oleh Allah dari masa pembuangan di Babilonia. Lalu mereka kembali lagi menata kehidupannya. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Inilah kemakmuran, pembangunan dan perluasan perbatasan Israel. Israel akan menjadi pusat atau tempat berkumpul, dan orang-orang akan datang kepadanya dari tempat-tempat jauh oleh karena berkat Tuhan di atasnya. Pagar-pagar tembok dibangun kembali dan perbatasannya diperluas sehingga memberi ruang untuk berjumpa dengan bangsa-bangsa lain. Bahkan banyak orang dari Asyur, Mesir datang menghadap mereka dan mereka berdiam di tepian sungai, gunung-gunung dan juga laut. Dari seluruh dunia akan datang orang yang bertobat kepada iman yang benar itu dan akan datang kepada Tuhan dan menggabungkan diri dengan Israel yang percaya. Pengharapan yang Tuhan janjikan adalah pengharapan eskatologis. Tidak tahu kapan dan bagaimana tentang Tuhan mewujudkan janji itu. Sebab itu, selama masa penantian, sikap hidup yang berdoa menjadi penting karena akan membentuk pola pikir dan gaya hidup sebagai umat yang senantiasa hidup dengan pikiran yang terarah pada janji pemulihan Tuhan itu. Pada ayatnya yang ke-13, sesudah pengumpulan orang-orang yang bertobat ini, akan datang kebinasaan yang dahsyat akibat kefasikan manusia. Akibat dari pengumpulan orang-orang ini, dampaknya terhadap kerusakan bumi. Pohon-pohon di sekitar sungai dan gunung ditebang untuk membangun rumah dan juga kayu bakar. Tidak ada lagi pohon-pohon untuk melindungi sumber-sumber air, sehingga sungai menjadi kering. Limbah-limbah keluarga akan mencemari sungai dan laut. Akhirnya bumi menjadi tandus. Bumi yang adalah tempat pijak bagi segala makhluk hidup, di mana semua makhluk hidup saling bergantung sesuai fungsi masing-masing. Tetapi manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara bumi. Persekutuan yang diberkati Tuhan sangat ironis ketika bumi hanya satu dan harus menampung semua makhluk hidup yang terus berkembang, terutama manusia. Peningkatan jumlah manusia sangat berdampak pada peningkatan kebutuhan hidup yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Demi kebutuhan hidup manusia, manusia merusak berbagai sistem yang telah ada sejak awal. Banyak lembah, pegunungan, hutan-hutan, dan tepian pantai diubah menjadi hunian manusia. Untuk membuat pemukiman baru, perluasan kota, membangun bangunan bertingkat serta
maka tanah-tanah digusur, pengeringan tepian pantai, pohon-pohon ditebang, hutan dibakar, sehingga tidak ada lagi daerah peresapan air untuk memberikan sumber air. Tanah-tanah semua menjadi tandus dan kering, sehingga tidak berguna untuk pertanian dan perkebunan. Tanpa disadari, sepertiga bumi menjadi tandus dan berpotensi menjadi padang gurun, sebab manusia tidak pernah merawat bumi ini sebagai rumahnya. Persekutuan yang diberkati Tuhan, bumi yang kita pijak ini adalah rumah kita, di mana kita hidup dan beraktivitas, melakukan segala sesuatu. Tuhan menjadikan kita sebagai mitra untuk menjaga dan memelihara bumi ini. Status kita sebagai Imago Dei tidak memberi kita peluang untuk secara brutal mendominasi bumi ini. Sebaliknya, Imago Dei harus dipahami sebagai mandat yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjaga bumi dan isinya. Tuhan yang selalu bekerja untuk kebaikan ciptaannya itu mengutus semua orang untuk bekerja, untuk terlibat aktif dalam menghadapi krisis air, krisis pangan, dan perubahan iklim yang telah mengancam bumi hunian kita ini. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh pemuda gereja untuk merawat bumi yang sakit? Persekutuan yang diberkati Tuhan, pemuda gereja mesti melihat kerusakan alam dan penderitaan makhluk hidup sebagai tanda-tanda akhir zaman, yang karena itu kita dipanggil untuk segera bertindak. Akhir zaman yang dimaksud di sini berhubungan dengan hilangnya keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Bumi bergerak menuju kehancuran oleh sebab keserakahan dan ketidakpedulian kita sebagai manusia yang telah diberi mandat. Oleh sebab itu, sebagai pemuda gereja, kita harus lebih bersemangat menjaga dan memelihara lingkungan sekitar. Sudah ada banyak pemuda gereja yang mulai tergabung dalam kegiatan Kalesan Negeri dengan berbagai kegiatan yang telah dibuat, seperti penanaman hutan bakau, pengolahan sampah plastik, dan lainnya. Kesadaran seperti inilah yang harus terus dikembangkan. Namun, ada beberapa pemuda yang masih kurang sadar akan kepedulian menjaga dan memelihara lingkungan ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Maka dari itu, marilah kita sebagai pemuda gereja bergandeng tangan satu dengan yang lain untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan ini. Persekutuan yang diberkati Tuhan, sebagai pemuda gereja, kita juga mempunyai peran khusus dalam membantu mengurangi penyebaran COVID-19 dengan tetap tinggal di rumah. Ini merupakan tantangan untuk kita semua. Bagaimana kita dapat menyikapi hal ini sebagai sebuah tantangan kehancuran di dalam tubuh gereja. Tetapi tetaplah berpegang teguh dan tetap berpengharapan kepada Tuhan yang akan memberi kelepasan dan jalan keluar
Kita sebagai pemuda gereja dan juga jemaat Tuhan bertanggung jawab atas kesejahteraan bumi sekarang ini dan di masa yang akan datang. Di tengah tantangan hidup yang berat, kita sebagai pemuda gereja dan juga jemaat Tuhan untuk tetap bergandeng tangan memelihara alam dan lingkungan sekitar kita. Mulailah dari sekarang dengan melakukan hal-hal kecil karena akan memberi dampak yang sangat baik ke depannya. Dengan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan bumi ini sebagai rumah kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita dalam menjaga alam ini. Amin.